Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan terus semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bimbingan konseling kelas 9 semester 2. Pada materi yang ke-18 ini kita akan membahas tentang prospek karir peminatan atau jurusan di SMA atau di MA. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Secara khusus, tujuan pelayanan peminatan peserta didik pada satuan pendidikan SMA atau MA adalah yang pertama, pendidikan di SMA atau MA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Kemudian yang kedua, kemandirian tersebut didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Selanjutnya yang ketiga, kurikulum SMA atau MA memberikan kesempatan bagi peserta didik atau siswa untuk memilih kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa. Yang keempat, setelah selesai pendidikan di SMA atau MA, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA atau MA. Berikutnya kita akan membahas tentang kelompok peminatan di SMA. Yang pertama, kelompok peminatan matematika dan ilmu alam. Kelompok peminatan matematika dan sains meliputi mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari pada penguasaan konsep-konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lain adalah memberikan makna pembekalan agar siswa tersebut dapat survive di percaturan kompetensi perkembangan sains dan teknologi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, penilaian akademik lebih terfokus pada penguasaan konsep-konsep IPA atau eksakta dan keterampilannya dalam melakukan observasi, memahami atau menemukan konsep-konsep dalam bidang matematika dan sains. Selanjutnya untuk prospek karir studi lanjutan. Pada dasarnya untuk kelompok peminatan matematika dan sains memiliki peluang memilih program studi apa saja yang ada di perguruan tinggi, tetapi akan lebih baik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta pilihan program studi dengan kelompok peminatan yang dipilih. Berikut beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi. Di antaranya adalah yang pertama, bidang ilmu sains. Ini merupakan jurusan matematika, fisika, kimia, biologi, statistik, ilmu komputer, geofisika, astronomi, dan farmasi. Selanjutnya yang kedua, bidang ilmu teknik. Ini ada ilmu teknik kimia, kemudian teknik fisika, teknik geofisika, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, teknik perkapalan, teknik lingkungan, teknik planologi, teknik penerbangan, teknik metalurgi, kemudian teknik geodesi, teknik nuklir, teknik geologi, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik manufaktur, dan teknik geomatika. Kemudian untuk yang ketiga, bidang ilmu kesehatan dan kedokteran. Ini meliputi pendidikan dokter, kemudian kedokteran gigi, kemudian kedokteran hewan, ilmu keperawatan, gizi dan kesehatan, kemudian kesehatan masyarakat dan kebidanan. Yang keempat, bidang ilmu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini meliputi ilmu tanah, budidaya pertanian atau agronomi, selanjutnya sosial ekonomi pertanian atau agrobisnis, kemudian ilmu hama dan penyakit tumbuhan, kemudian perikanan, peternakan, kehutanan, teknologi hasil pertanian, dan teknologi industri pertanian.
Kemudian yang kelima, bidang ilmu pendidikan meliputi pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan teknik elektronika, pendidikan teknik sipil, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik komputer, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membicarakan tentang prospek karir atau profesi untuk jurusan MIPA. Berikut beberapa karir profesi yang dapat diraih, diantaranya adalah yang pertama menjadi ilmuwan atau peneliti di bidang IPA, yaitu kimia, fisika, matematika, dan biologi. Kemudian yang kedua, guru atau dosen atau akademisi. Selanjutnya astronom, kemudian insinyur yaitu teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, geologi, geodesi, teknik penerbangan, geofisika, perkapalan, perminyakan, pertambangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karir profesinya juga bisa menjadi arsitek, kemudian ahli komputer, ini meliputi web programming, konsultan IT, software engineer, database administrator, analis sistem, dan lain sebagainya. Kemudian dokter, ini meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter hewan, dan dokter gigi. Kemudian ahli gizi, bidan, dan perawat. Kemudian apoteker, kemudian polisi atau TNI, dan tenaga ahli, yaitu meliputi kehutanan, pertanian, kelautan, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya kita akan membahas kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial. Kelompok peminatan sosial meliputi mata pelajaran sejarah, sosiologi, dan antropologi, geografi, dan ekonomi. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari kehidupan sosial serta dan penguasaan keterampilan dalam bidang ilmu sosial. Penilaian akademik lebih fokus pada keterampilan sosial seperti memahami sejarah, membuat peta, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya kita akan melihat prospek karir studi lanjutan untuk kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial. Berikut beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi untuk kelompok peminatan sosial, diantaranya yang pertama, bidang ilmu ekonomi. Ini meliputi ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, ekonomi studi pembangunan, dan ekonomi Islam atau muamalat. Kemudian yang kedua, bidang ilmu sosial dan politik. Ini meliputi ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, sosiologi, administrasi negara, administrasi niaga, sosiatri, dan kriminologi. Yang ketiga, bidang ilmu hukum. Ini meliputi hukum perdata dan hukum pidana. Kemudian yang selanjutnya, bidang ilmu psikologi. Kemudian bidang ilmu filsafat, bidang ilmu pariwisata dan perhotelan yang meliputi administrasi hotel, manajemen kamar, manajemen pariwisata, manajemen tata hidangan, dan manajemen bisnis perjalanan. Selanjutnya untuk bidang ilmu seni dan desain terdiri dari seni rupa, desain komunikasi visual, desain interior, seni tari, seni kriya, seni musik, pedalangan, karawitan, dan teater. Selanjutnya bidang ilmu pendidikan. Ada pendidikan guru SD, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, pendidikan sejarah, pendidikan PPKN, pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan sosiologi dan antropologi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa asing, pendidikan seni, pendidikan ilmu IPS, dan pendidikan agama. Selanjutnya kita akan melihat prospek karir atau profesi untuk peminatan ilmu-ilmu sosial. Berikut beberapa karir profesi yang dapat diraih, diantaranya yang pertama, ilmuwan atau peneliti di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, akuntan publik, internal auditor, analisis kredit, dan konsultan pajak. Yang ketiga, praktisi asuransi, internal auditor, akuntan di perbankan syariah. Selanjutnya yang keempat, hukum yang meliputi konsultan hukum, notaris, pengacara, advokat, dan jaksa. Yang kelima, psikologi atau psikiater. Kemudian yang keenam, pustakawan, budayawan, dan seniman. Yang ketujuh, jurnalis, redaktur pada penerbitan yaitu buku, surat kabar, dan majalah.
Kemudian yang selanjutnya birokrat, administrator publik atau manajer publik, dan analisis kebijakan. Kemudian pegawai lembaga tertinggi dan tinggi negara, pegawai BUMN atau BUMD, dan pegawai perbankan pemerintah. Selanjutnya TNI atau Polri, dan yang terakhir adalah ahli komputer. Selanjutnya untuk kelompok peminatan yang ketiga yaitu kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Kelompok peminatan bahasa meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Untuk bahasa asing yang bisa dipilih diantaranya bahasa Mandarin, Jepang, atau Arab. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari bahasa dan lebih fokus pada pengembangan keterampilan bahasa seperti membuat surat, menyusun karya tulis, mengerjakan instruksi lisan, dialog, berpidato, dan penerjemahan bahasa. Selanjutnya kita akan melihat prospek karir studi lanjutan untuk kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Berikut beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi untuk kelompok peminatan sosial. Di antaranya yang pertama, bidang ilmu bahasa dan sastra. Ini meliputi bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Kemudian yang kedua, bidang ilmu seni. Ini merupakan seni rupa, seni musik, seni pedalangan, seni karawitan, dan teater. Yang ketiga, bidang ilmu sosial dan politik. Ini meliputi ilmu hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Kemudian yang keempat, bidang ilmu hukum. Ini meliputi hukum perdata dan hukum pidana. Yang kelima, bidang ilmu pendidikan. Di antaranya yaitu pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Arab, serta pendidikan seni. Selanjutnya kita akan melihat prospek karir atau profesi pada peminatan ilmu bahasa dan sastra. Berikut beberapa karir profesi yang dapat diraih, di antaranya peneliti bidang bahasa dan sastra, guru atau dosen bahasa dan sastra, konsultan bahasa dan sastra, ahli bahasa, penerjemah, interpreting dan copywriting, kemudian diplomat, kemudian bidang yang kolaboratif yaitu editor, wartawan, penulis, penerjemah atas kebudayaan, diplomat, pustakawan, penulis naskah iklan atau skenario, dan penyuling suara. Selanjutnya ada jurnalistik dan media yaitu TV, radio, internet, dan cetak. Kemudian ada pariwisata dan industri kreatif. Selanjutnya ada pegawai di instansi pemerintahan yaitu Kemenlu, Kedubes, dan lain-lain. Kemudian ada biro perjalanan wisata, pengawat kebudayaan, dan kritikus. Kemudian ada redaktur pada penerbitan atau media cetak. Demikian tadi materi tentang prospek karir peminatan atau jurusan di SMA atau MA. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini kita menjadi lebih paham tentang prospek karir sesuai peminatan atau jurusan yang ada di SMA nanti. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan selalu semangat untuk terus belajar. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.